Itu sebab kita baca surah Al-Mulk. Itu surah Al-Mulk kan, biasa baca kan, tiap pagi baca kan. Itu tanda apa tuan-tuan, orang Malaysia kita ni dah mazid surau ni, baca surah Al-Mulk tiap malam ni. Ya, itu salah satu bukti bahawa kita bakal mendapat satu kepimpinan yang luar biasa. Sebab Al-Mulk maknanya raja ataupun kerajaan. Ya, jika tiap hari dibaca oleh seluruh rakyat yang berada di masjid, di surau, di madrasah, pondok dan semua orang, itu menunjukkan Allah ingin zahirkan satu orang yang memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa. Ya, satu kekuasaan pemerintahan yang luar biasa dekat dunia. Dan kalau kita melihat Al-Mulk dengan makna raja ataupun pemerintah, dan pemerintah dan raja sebenar adalah Allah. Di dalam surah Al-Mulk itu, saya biasa kongsikan, Masya Allah, di dalam surah Al-Mulk itu memiliki beberapa simbol sebagai seorang pemerintah, Masya Allah. Contohnya, yang pertama adalah simbolnya adalah bintang. Itu simbol yang pertama. Dan kita pun di Malaysia ada simbol bintang juga, Masya Allah. Atau pada ayat kelima tu, وَلَقَدَ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Itu ayat berapa? Di ayat 5. Yang semua dah hafalnya, alhamdulillah ya. Sesungguhnya kami telah hiasi malam, yakni hiasi langit malam itu dengan bimasabih. Bimasabih itu jamak bagi misbah. Misbah ni mana lampu yang terang. Jadi kalau bimasabih itu banyaknya lampu-lampu yang terang di atas langit. Jadi lampu-lampu hak terang itulah dinamakan bintang-bintang, Masya Allah. Hak yang berlampu berkedip-kedip, ada yang tidak berkedip. Tapi dikatakan hak kalau tak berkedip itu adalah planet. Planet Venus, planet Zuhal, planet Mars. Nah, tapi kalau dalam Quran tak ada disebut planet, cuma disebut bintang saja. Ya, disebut bintang saja. Jadi kalau tak berkelip itu adalah bintang juga, tapi bintang yang besar dipanggil. Ada juga dinamakan sebagai bintang suraya. Nah, bintang apa? Bintang suraya. Dan bintang-bintang inilah ramai di kalangan negara, banyak negara lah yang memakai lambang bintang ini, Masya Allah, tabarakallah. Nah, kalau kita lihat negara kita ada 14 bintang. Ya, ada 14 bintang kan. Nah, negara Amerika ada bintang, negara China ada bintang, negara Turki pun ada bintang. Banyak bintang tu kan. Nah, dan kita punya orang yang berpangkat pun diletakkan di pangkat bintang. Ada makna bintang, Masya Allah. Ya, sehingga Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ashabikan nujum bi ayyi muqtadaitum ihtadaikum. Sahabat-sahabat aku ni sahabat-sahabat aku ni umpama bintang-bintang di langit. Mana satu kamu ikut, kamu pasti dapat petunjuk daripada Allah. Maknanya tuan-tuan, bintang tu adalah Allah Ta'ala ciptakan untuk menjadi petunjuk pada kita semua. Orang yang boleh baca bintang tu, alhamdulillah, itu luar biasa lah. Ya, luar biasa yang boleh melihat dan menjadikan bintang sebagai petunjuk dia dekat bumi, Masya Allah. Itu memang luar biasa. Dan Nabi SAW mengatakan bahawasanya, laukanatil iman, laukanal iman 'inda suraya, seandainya bintang itu, iman itu sudah sampai di bintang suraya. Di bintang suraya tu ya. Di bintang suraya, yanaduhu akan dapat digapai oleh seorang rijalun aw rajulun min haula'i. Akan dapat digapai oleh satu orang laki-laki ataupun beberapa orang laki-laki di kalangan bangsa ini. Waktu tu Nabi SAW pegang siapa dia? Pegang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi ini bukan orang Arab. Dia orang Parsi, tuan-tuan. Ya, dia orang Parsi. Parsi ni kalau kita ikutkan sekarang ni di sebelah-sebelah negara yang ada tan ujung dia, macam piramid sebut. Ya, Turkmenistan, Turkistan, Kazakhstan, lagi Uzbekistan, lagi Setan. Setan tak ada, tuan-tuan. Tapi Iran yang ada hak ujungnya an tu, itu adalah negara-negara yang memang luar biasa. Dan dalam sejarah pun kebanyakan hak negara-negara hak kita sebut tadi itu, Masya Allah, banyak pakar-pakar ilmu-ilmu rahsia. Contohnya Ibn Sina, Ibn Rushd, Ibn Firnas, itu semua dari sana. Bahkan Imam Bukhari, Uzbekistan, bukan orang Arab. Sampai sekarang nama dia masih kita sebut Imam Bukhari. Masya Allah, bukan orang Arab, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Ini menunjukkan betul kata Nabi SAW. Jika iman sudah sampai di bintang suraya,
maka akan dapat digapai oleh satu orang laki-laki ataupun beberapa orang laki-laki bukan daripada bangsa Arab tapi daripada bangsa ajam selain daripada Arab. Dan kita sangat mengharapkan yang dapat gapai bintang itu nanti di akhir zaman adalah orang-orang Nusantara, orang Melayu kita, Masya Allah. Ya, sebab ramai ulama kata sebelah Kurdis sebelah sana tu dah pernah menakluki beberapa kota. Turki, Sultan Muhammad Al-Fatih pun pernah menakluki kota Konstantinopel. Arab pernah juga menakluki seperti Umar, Amirul Mukminin yang juga pernah menakluki Al-Aqsa, Masya Allah, Tabarakallah. Maka yang belum menakluki beberapa negara yang Nabi sabdakan itu adalah negara Nusantara, Masya Allah. Dan kemungkinan besar negara kita Nusantara, di sebelah-sebelah Nusantara ini akan ada satu amanah yang besar yang Allah pikulkan kepada mereka untuk memimpin umat di akhir zaman. Masya Allah. Kita tak kata Imam Mahdi itu dari sini, tidak begitu, Masya Allah. Tapi kemungkinan begitu. Sebab kita tidak mengharapkan. Takut-takut tuan-tuan yang kita harap tidak berlaku seperti mana kita harapkan. Sebab dulu orang Yahudi, Bani Israel, ketika Nabi Isa kata, wa idh qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Bani Israel, aku nak beri khabar gembira pada kalian. Selepas aku ini akan datang satu orang nabi namanya Ahmad. Maka orang Bani Israel menyangka pada ketika itu yang akan datang nabi selepas Isa itu adalah daripada bangsa mereka, yakni bangsa Israel, Yahudi. Tapi apa akhirnya, tuan-tuan? Ternyata Nabi yang dimaksudkan oleh Isa sebagai nama Ahmad tadi bukan dari bangsa Israel, tapi daripada bangsa Arab, Masya Allah. Maka pada ketika itu apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Mereka jadi dengki, mereka jadi memusuhi orang Arab dan mereka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Tengok, tuan-tuan. Begitulah kita akan mengatakan, oh ya, nanti mungkin kitalah Nusantara, Melayu lah mungkin yang akan mendapatkan amanah ini. Contoh misalnya, jelas-jelas sekali bukan kita. Maka nanti kalau kita rasa bukan kita, ternyata itu bangsa yang bukan bangsa daripada bangsa kita, bukan daripada kawasan kita. Apakah kita akan memusuhi dia nanti? Tidak, bukan. Takut nanti jadi macam Bani Israel, akan memusuhi kerana bukan di kalangan mereka. Jadi oleh kerana itu, ya, serah pada Allah. Siapapun dia, daripada manapun dia, bangsa apapun dia, daripada balah utara ke selatan, timur, barat ke, kita tetap akan berada di belakangnya dan berbaiat dengan Al-Mahdi sebagai pemimpin akhir zaman sebelum datangnya Nabi kita Isa alaihi salam, insya-Allah. Gitu ya. Jadi bintang itu, Masya Allah, salah satu daripada lambang ataupun simbol yang digunakan pakai oleh beberapa kerajaan dan beberapa negara yang besar-besar, Masya Allah. Ya, Amerika pun pakai juga. Itu pun luar biasa. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua dalam surah Al-Mulk itu, iaitulah ayat yang ke-19 yang menceritakan tentang sayap dan burung. Sayap dan burung.